lain juga. Eh, itu kan dari soal kan Y aksen sama dengan min 3Y tambah itu kan eh, berarti tidak memenuhi kasus eigen ya Pak. Karena kan ada Iya, Pak. rentetan belakang itu ya. Kecuali hanya berarti Iya, di min 3Y begitu kan. iya. Itu baru kasus eigen. Nah, lalu ada permisalan di bawahnya Z sama dengan Y min C, kalau dibalik jadi Y sama dengan Z plus C begitu. Nah, Iya. Y sama dengan Z plus C sendiri kan bukan kasus eigen ya, karena saya ada C-nya itu. Lalu, Oke, iya. Tapi eh, yang ya oke, lanjut Pak. lalu kalau dia berbicara kasus eigen, transformasi Z itu kan sebenarnya kalau kita lihat di pandang eigen kan berarti ada sebuah transformasi yang akan merubah Z, nilai Z itu sama dengan ada eigen value-nya dikali Z gitu ya. Iya. Nah, itu gimana memandangnya Y sama dengan Z plus C serta penjabaran ke bawah itu sebagai eigen gitu, Mas. Oke. Tadi kan untuk Y-nya itu kan bukan solusi eigen ya, Pak. Karena ada T plus E pangkat min 2T di belakangnya itu. Iya, Pak. Ya, kita ini dimisalkan ada satu variabel lain yang saya sebut Z di sini, Iya, di mana siap. si Z ini tuh kita misalkan nilainya tuh Y min C, Pak. Nah, Oke. kemudian tapi si Z ini tuh merupakan eh, ini Pak, dia kasus eigen. Nilai Z ini sebenarnya kasus eigen. Sehingga untuk solusi Z-nya itu kita ambil dari eigennya, Pak. Seperti itu. Nah, itu pertanyaannya, Mas. Kenapa Z-nya menjadi kasus eigen, Mas, kalau Z sama dengan Y min C gitu, Mas? Maksudnya Nah, mana? Oh, Nanti izin, kita tanyakan ke izin Pak mungkin Budi bantu itu. bantu jawab mungkin ya Pak ya. Tapi nggak tahu benar nggak. Ini kan berarti kasus Eigen itu kan yang ini ya penyelesaiannya kan seperti ini kan Y homogen plus Y partikular ya. Mungkin yang Ya, betul, Eigennya Pak. itu yang Y homogen ya Pak Lutfi ya. Ya, ya, betul, Pak. Oh ya yang partikular yang dari ini kan dari apa T plus E pangkat min 2T ya. Ya, betul, Pak. Oh, udah diajarkan itu ya. Jadi, ya, betul, Pak. Jadi, Mungkin dari untuk yang ini itu benar, benar tadi, Pak, solusi homogen ya. Sedangkan yang sebelah kanan itu solusi partikularnya. Seperti itu. oke, berarti kalau kita memandang seperti itu kan kita memandang eigen ini hanya dari solusi homogennya saja. Iya, betul, Pak. Jadi, Oh ya, saya kalau kira mau partai Ya, jadi kalau mau dicari solusi homogennya kan Y aksen tambah 3Y sama dengan 0. Nah, ini kan solusi ini kalau pindah ruas kan Y aksen sama dengan min 3Y. Nah, ini kan eigen ya, Pak. eigen, ya betul, Pak. Nah, sehingga kandidat solusinya itu kan AE pangkat min 3. Y ini variabelnya X atau T, tergantung Setuju saya ini, Pak. ya. Nah, seperti itu, Pak. Nah, itu kemudian sebentar. 3T. Nah, kemudian ditambah ini solusi partikularnya, Pak. Nah, solusi partikular ini, ya ini Pak yang C saya buat, Pak. Yang ini. Nah, ini. Oke, ya, ya. Berarti Ya, kita memandang itu kasus eigen hanya di ini ya homogen tadi ya Pak ya, penyelesaian ya homogennya ya. betul, Pak. Ya, Lalu kita tambah C sebagai solusi penyelesaian dari partikulatnya gitu ya Pak ya. betul, Pak. Oke, nangkep saya Pak. Terima kasih Oke. banyak Pak. Terima kasih Pak Widi juga. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin, Pak. Ya, Pak. Ini Pak, yang dari Y sama dengan Z plus T itu berubah ke Y yang persamaan solusi ini. Yang C-nya kan dia A0 T pangkat 0, Pak ya. Itu selalu dimulai dari basis T pangkat 0, Pak ya. Iya, Pak. Yang ini ya, Pak. Yang ini ya.
yang dilingkari hijau ya, betul. Ya, ya Pak, selalu dari pangkat 0 dulu Pak. Oke. Jadi kalau untuk polinom Pak, kalau Hmm. untuk polinomial, contohnya T ditambah 1. Nah itu dia solusi partikularnya tuh A0 ditambah A1T. Nah A0 tuh sebenarnya untuk ya konstan juga sama sebenarnya. Nah ini A1T untuk T-nya. Dia kan ini T-nya basisnya T pangkat 0 atau konstan. Ya sebenarnya kan kalau mau dijabarkan, kalau misalkan ada, bentar, dibikin bingung ya. Saya tulis bawah deh. Kalau si solusi partikularnya itu T ditambah 1, misalkan ini yang sebelah kirinya, ini sebelah kanannya, T plus 1. Nah ini dia solusi partikularnya, P-nya tuh A0 eh, T pangkat 0 tambah A1 T pangkat 1. Nah ini dari T-nya Pak. Kemudian dari satunya itu kan suatu konstanta Pak, C misalkan. Atau saya misalkan A2 lah contohnya. Nah ini kan karena T pangkat 0 dan A0 sama A2 ini sama-sama konstanta yang tidak diketahui, jadi bisa kita jumlahkan. Jadi ini langsung aja jadi A0. Atau kita nama lain jadi A3 misalkan. Sebetulnya T plus 1 itu udah disebut polinom. Ya, T Satu plus. kesatuan polinom. Terima kasih, Pak. Oke. Kita lanjut yang nomor 2 dulu untuk menampung itu. Silakan. Coba. Oke, harus dekat. Boleh. Ini bisa monitor. Ya. Oke, kalau lihat soal yang tadi, ini tadi Pak Budi menuliskan bahwa bisa dikerjakan dengan cara kandidat atau cara integrating factor. Kira-kira dari Bapak lebih prefer yang mana nih untuk mengerjakan Prefer soal ini? integrating factor kayaknya, Pak. Oke, dari Pak Hawidi bilang integrating factor. Yang lain? Cuman ini saya masih belum bisa ngerjain ya, Pak ya. Masih di jalan, maaf nih, Pak. Ya, baik. Yang lain ada komentar? Ya, saya sudah mencoba keduanya, Pak. Kemudian betul apa yang disampaikan Pak Hawidi tadi, ini lebih mudah kalau kita kerjakan dengan integrating factor. Oke, karena lebih mudah mungkin kita coba pakai integrating factor atau Coba kandidat dulu aja. oh oke, Coba pakai kandidat dulu ya. nanti kesulitannya kelihatan. Oke, betul betul. Oke, seperti halnya yang dijelaskan Pak Lutfi tadi,
Prinsipnya berarti kita akan menuliskan menjadi Y aksen sama dengan 2Y ditambah T kuadrat T pangkat 2T. Nah, pertanyaannya, apakah ini permasalahan eigen, Pak? Sama ya Pak ya, solusi homogen tambah Iya, partikular juga ya Pak. betul. Iya. Eigennya yang 2Y, ya, berarti eigennya min 2 ya Pak, eigen value-nya. Eigennya 2, Pak, bukan -2. Oh iya ya 2, maaf maaf. 2 ya. Tadi kan dari ini ya. Ya. Oke. Jadi kan solusinya tadi supaya menjadi masalah eigen, kita memisalkan ada permasalahan Z sama dengan Y minus C. Ini tuh kalau diubah ke dalam vektor Z, maka menjadi permasalahan eigen dalam Z, di mana Z itu adalah Y minus C. Nah, solusinya nanti Z-nya itu adalah konstanta, biar sama dengan yang sebelumnya, saya pakai yang sama, A, E pangkat lambda Z. Lambdanya 2 ya sebenarnya ya. Oke. Di A, E pangkat 2T. Ya, berarti nanti solusi Y-nya adalah Z plus C. Atau homogen plus partikular. Oke. Y-nya adalah A, E pangkat 2T ditambah. Oke. Sekarang kita tebak-tebakan untuk partikularnya, Pak. Ada yang mau nebak kira-kira partikularnya tuh bentuknya gimana? A0 Coba T0 A1 T1 A2 A2 T2 T T2 kuadrat, E2T. Coba. A2 T A0. kuadrat, A3 E pangkat 2T, A4 T kuadrat E pangkat 2T kali Pak. Iseng nebak ya Pak. Boleh, Pak, sebentar. Saya coba sambil tuliskan ya. Saya coba tampung dulu, Pak. Kira-kira solusinya seperti apa, Pak? A0 T pangkat 0, Oke, A1 T pangkat 1, ya, A2 T pangkat 2, ya. A3 T pangkat 2, A3 E pangkat 2T, Seperti ini, Pak. ya, ya Pak. Oke. Ada yang mau komentar yang lain? Tambah A4 T2 T T A4 T pangkat 2 E pangkat 2T. Wow. Ke 5 suku berarti ya. Nah, kalau pakai cara kandidat seperti itu ya, salah satu pengen membuktikannya adalah kita harus uji kandidatnya, Pak. Apakah kandidat yang kita usulkan ini benar atau tidak. Nah, ciri-cirinya nanti apakah kandidat kita benar atau enggak, kita itu harus dapat setiap koordinat ini, Pak. Sorry. Eh, Koefisien. Koefisien ini A0, A1, A2, A3, A4. Kalau ternyata kita tidak mendapat salah satunya atau yang lainnya, berarti kandidat yang kita usulkan salah. Oke, mungkin kita coba yang ini dulu ya. Ini adalah YT ya sebetulnya. Berarti untuk mengujinya kan kita memerlukan Y aksen karena bentuknya adalah Y aksen
dikurangi 2Y sama dengan T kuadrat E pangkat 2T. Betul ya? Nah, cara mengujinya kan kita memerlukan suku Y aksen ini, Pak. Berarti mau tidak mau kita harus menurunkan terlebih dahulu persamaan Y kandidatnya. Nah, ini kandidatnya. Coba saya kurung. Nanti saya akan mendapatkan nilai Y aksennya. Oke. Turunan dari AE pangkat 2T. Berapa, Pak? 2 2 AE 2T. AE pangkat 2T. Ya, oke. Kemudian ini adalah 0 ya. 0 ditambah A1 ditambah 2A2T ditambah 2A3E pangkat 2T ditambah A4T kuadrat 2T turunnya apa, Pak? Apa Pakai yang UV usulin Mas tadi? ya. Yang UV aksen, U aksen V itu ya Pak ya. Jadi Ya, betul. 2 2A4 T E pangkat 2T ditambah 2A4 T kuadrat E pangkat 2T. Oke. Sekarang kita uji apakah benar atau tidak kandidatnya. Nanti kita kelihatan nih kandidat mana yang tidak benar. Y aksen berarti 2AE pangkat 2T. Saya coba kurung biar tidak salah. Ini saya coba tuliskan semua dulu. Sebetulnya bisa saya copy ya. 2A4 T kuadrat E pangkat 2T. Dikurangi 2Y. Berarti saya langsung kalikan duanya ya, Pak. Berarti 2AE pangkat 2T 2A0 ditambah 2A1T. Sepertinya lebih enak di bawah. 4 itu ya. 4 yang depannya 4 ya. 4 AE ya. Empat ya, Pak? Yang mana, Pak? Eh, 2. Dua benar ya kayaknya. 2 2A0 kali. ya. Itu 2 AE kan. Kalau dikali 2 kan Kalau Y Pak yang dikali bukan Y aksen Pak. Yang kedua ini. yang dikali Y, Pak. Yang dikali 2 itu Y. oh iya ya. Jadi benar Copy, 2. Pak, copy. Oke, 2A0 2A1T ditambah 4 A kena jebakan ya. So, 2A2T kuadrat ditambah 2A3E pangkat 2T ditambah 2A4 T kuadrat E pangkat 2T sama dengan T kuadrat E pangkat 2T. Ada yang bisa kita hilangkan, Pak? Ini ya, 2AE pangkat 2T dengan 2AE pangkat 2T. Ini hilang, ini hilang. Kemudian ada lagi, Pak?
2A3 E pangkat 2T. Ya, 2A3 E pangkat 2T dengan 2A3 E pangkat 2T. Ya, sebenarnya dari sini sudah kelihatan bahwa solusi ini sebetulnya sama dengan solusi ini, Pak. Jadi ini tuh pasti bukan kandidat solusi karena sudah tercover oleh yang di atas. Kenapa saya biarin tadi? Karena pada ujungnya juga hilang juga. Ada lagi yang dihilangkan, Pak? Yang 2A4 ya. 2A4 Pak. Ya, yang ini ya. Arahnya ke sini dengan yang ini. Oke, sisanya ternyata tidak sama antara kiri yang kanan. Coba kita cek ya. Yang ini tersisa A1. A1 ditambah 2A2T ditambah 2A4 TE pangkat 2T dikurangi 2A0 dikurangi 2A1T dikurangi 2A2T kuadrat sama dengan T kuadrat E pangkat 2T. Kita coba kumpulkan dulu yang sejenis. Contoh yang sejenis itu seperti ini, Pak. Ini kan konstanta. Ini juga konstanta. Jadi kita bisa kumpulkan itu menjadi A1 dikurangi 2A0. Kemudian ditambah yang ini, Pak. Yang saya kasih warna hijau itu sama-sama ada suku T. Jadi dia menjadi 2A2 dikurangi 2A1 kali T. Kemudian ditambah 2A4 T E pangkat 2T dikurangi 2A2 T kuadrat sama dengan T kuadrat E pangkat 2T. Oke, ternyata kita mendapatkan bentuk kiri dan bentuk kanan yang berbeda. Jadi ada suku yang belum tercover dalam kandidat solusi yang kita usulkan tadi. Tapi lebih lanjut dari situ, Pak, kita coba lihat dulu ya. Ini kan konstanta. Ini adalah suku yang ada pengali T-nya. Ini suku yang ada pengali TE pangkat 2T. Yang ini adalah T kuadrat. Sekarang saya tanya, Pak, di ruas kanan ada tidak suku konstanta? Nggak ada Pak. Tidak ada, berarti bagian A1 minus 2A0 ini harus sama dengan 0. Oke, kita biarkan dulu. Sekarang pertanyaan berikutnya, ada tidak suku yang ada pengali T-nya di kanan? Tidak ada. Tidak ada juga, berarti yang ini harus sama dengan 0. Nanti kita akan mendapatkan 2A2 minus 2A1 sama dengan 0. Apa? Yang ini, Pak, ada nggak kira-kira? Ada nggak suku yang T dikali E pangkat 2T? Tidak ada juga ya. Maka ini nanti 2A4 sama dengan 0. Yang A2 ini juga tidak ada. Jadi 2A2 sama dengan 0. Jadi nanti kita akan mendapatkan A2-nya 0. A4-nya 0. A2 sama dengan A1
berarti A1-nya sama dengan 0 juga. Nanti lebih lanjut lagi bahwa A0-nya juga 0. Jadi sebenarnya nanti kesimpulannya ruas kiri menjadi 0, ruas kanan menjadi T kuadrat E pangkat 2T. Nah, ini tidak sama. Kesimpulannya apa? Kita udah capek-capek eh, menurunkan sejauh ini. Ternyata kandidat yang Bapak usulkan tadi belum benar. Kira-kira kandidatnya apa, Pak? Nah, kalau ketemu yang seperti ini, kandidatnya itu kita naikkan 1 derajat, Pak. Gimana maksudnya? Jadi, kandidatnya adalah, saya coba copy dulu. Saya tidak membohongi Bapak ya, Pak. Sebenarnya memang begini prosedurnya. Ketika mengerjakan itu, terkadang kandidat yang kita usulkan itu nggak benar. Berarti solusi kandidatnya ada yang memiliki usulan lagi, Pak? Kandidatnya seperti apa? Jadi ternyata kalau persamaannya nanti Y aksen dikurangi 2Y itu sama dengan T kuadrat E pangkat 2T. Memang betul solusinya itu yang bagian ini tuh pasti bukan, Pak. Yang polinom ini pasti bukan. Karena kalau Bapak lihat ini bukan polinom tetapi T kuadrat dikali E pangkat 2T. Nah, kita tadi sedang ngecek nih, ternyata pas bagian yang bagian ini, Pak. Kalau kita mengusulkan yang seperti ini, A4T kuadrat E pangkat 2T, ternyata belum cukup. Kenapa saya bilang belum cukup? Coba saya flashback ke atas. Perhatikan suku yang masih tersisa untuk suku dari T kuadrat E pangkat 2T. Dia habis, Pak, dengan yang suku berikutnya. Karena habis dan A4-nya 0, maka kandidat solusinya Y-nya nanti adalah, untuk partikularnya adalah, saya pakai konstanta yang lain, berarti bolehlah 4 juga. Tapi sekarang saya pakai derajat yang lebih tinggi, yaitu T pangkat 3, T pangkat 2T. Jadi sekarang T-nya T pangkat 3, Pak. T pangkat 3, E pangkat 2T. Oke, sebetulnya tidak boleh berdiri sendiri. Kalau mau lengkap itu seperti halnya polinom, Pak. Jadi dia solusinya itu kalau ada seperti ini, nanti ada, mungkin biar konsisten, nggak apa-apa, nanti berarti ada A3
T pangkat 2 E pangkat 2T A2 T E pangkat 2T ditambah A1 E pangkat 2T. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Pak? Soalnya nanti kalau kita turunkan ke bawah, ini mencari A4, A3, A2, A1-nya cukup panjang. Tapi bisa kita coba bahas sebentar. Izin Pak tanya Pak. A0-nya nggak perlu berarti Pak ya? A0-nya, A1 itu berarti ya Pak ya? A0-nya ya? oh ya ini sudah terwakili dari A1, Pak. Itu berarti E pangkat 2T itu konstanta juga gitu Pak, bareng Yang mana, Pak? E pangkat 2T itu berarti jadi konstanta ya? E pangkat 2T bukan konstanta, Pak. Tapi suku. Hmm. Jadi apa ya? Ini pergabungan antara eksponen dan polinom. Oh Nah, ya. bentuknya seperti ini. Tapi kita diuntungkan di sini untuk E pangkatnya sama. E pangkat 2T ini juga E pangkat 2T. Jadi yang bagian paling belakang bisa kita hapus saja, Pak. Kenapa? Karena kan sudah diwakili oleh AE pangkat 2T. Nah, ini adalah kandidat solusinya. Seperti halnya yang tadi, kita akan menguji kandidatnya. Tapi sebelum kita uji, kita coba turunkan terlebih dahulu. Oke, karena diturunkan terlebih dahulu, saya coba turunkan. Luar biasa nih. 2AE pangkat 2T ditambah 3A4 T pangkat 2 E pangkat 2T ya, ditambah 2A4 T pangkat 3 E pangkat 2T betul. ditambah 2A3 T E pangkat 2T Betul. ditambah 2A3 T pangkat 2 E pangkat 2T Ya, ditambah A2 E pangkat 2T betul. ditambah 2A2 T E pangkat 2T. Ya, oke. Setelah itu kita masukkan ke persamaannya, di mana Y aksen dikurangi 2Y sama dengan T kuadrat E pangkat 2T. Y aksennya yang ini, kemudian Y-nya yang ini. Ya, oke. Sebentar. Caranya adalah, saya tidak perlu tulis ulang, mungkin bisa saya copy saja, Pak. Ya, seperti ini. Kemudian saya kurangi dengan 2 kali Y, berarti 2AE pangkat 2T, 2A4 T pangkat 3 E pangkat 2T, 2A3 T kuadrat E pangkat 2T,
ditambah 2A2 T E pangkat 2T sama dengan T kuadrat E pangkat 2T. Oke, ada yang bisa dihapus, Pak? Nah, ini udah pusing ya, berarti suku yang pertama ini bisa dihilangkan. Kemudian kita lihat yang suku yang mana, Pak? T pangkat 3 E pangkat 2T. Oke, itu kalau kita lihat saling menghilangkan ya, Pak. Yang ini nih. Kemudian yang ini. Ya, ini saling menghilangkan. Kemudian ada suku lain, Pak, yang menghilangkan. Dua A3 T kuadrat E pangkat 2T, Pak. Ini ya. Oke. Sama yang ini ya. Berarti semuanya Dan yang hilang ya. 2A. Ya, oke. Berarti tersisa 3A4 T kuadrat E pangkat 2T ditambah 2A3T T pangkat 2T ditambah A2 E pangkat 2T sama dengan T kuadrat E pangkat 2T. Kalau sudah di akhir seperti ini, kita cek di ruas kiri ada suku koefisien 3A pangkat 4 dari T kuadrat E pangkat 2T. Ada koefisien dari T E pangkat 2T dan E pangkat 2T. Kita cek di ruas kanan, Pak. Ada nggak suku yang bentuknya T kuadrat E pangkat 2T? Ada Pak itu Pak. T kuadrat Ada. pangkat 2T ya. Jadi 3A4-nya sama dengan 1. 1. Berarti A4-nya sama dengan 1/3. Kemudian kita cek lagi. Untuk suku TE pangkat 2T, itu ada temannya di kanan nggak, Pak? Ada nggak suku yang TE pangkat 2T? Ada Pak, tapi dipisahkan T-nya. Oh, itu berarti nggak ada. Berarti dia 2A3-nya nanti 0, A3-nya 0. Sama halnya dengan E pangkat 2T, nanti A2-nya juga 0. Jadi setelah kita ganti semua, nanti yang ruas kiri akan sama dengan yang ruas kanan. Sehingga kandidat solusi yang tadi kita usulkan bentuknya adalah AE pangkat 2T ditambah A4 T kuadrat E pangkat 2 T pangkat 3 ya. Ditambah A3 T kuadrat E pangkat 2T sama A2T E pangkat 2T. Berarti solusinya adalah AE pangkat 2T ditambah 1/3 T pangkat 3 E pangkat 2T. Ya, panjang-panjang solusinya seperti ini, Pak. AE pangkat 2T ditambah 1/3 T pangkat 3 E pangkat 2T. Jadi walaupun kalau kita lihat soalnya di ruas kanan itu T kuadrat
E pangkat 2T, ternyata solusi partikularnya itu T pangkat 3, Pak. Jadi tidak serta-merta karena yang di ruas kanan T kuadrat E pangkat 2T, nanti solusi partikularnya juga T kuadrat. Ternyata tidak, tapi T pangkat 3, E pangkat 2T. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, Pak? Pak, izin Pak mau tanya, yang A1 tadi Pak, itu hilang Pak ya jadi Pak ya? Oh, kenapa? Di sini ya. Ya, kita Oh iya, hilangkan, iya Pak, Pak. karena Mm-mm. solusinya bisa dibilang redundant. Katakan saya Mm-mm. tambahkan A1. Nah, katakan saya katakan tetap ada yang A1 E pangkat 2T. A1 itu kan konstanta ya, Pak. Coba Ya betul. lihat solusi yang ini juga. A itu kan juga konstanta. Oh iya, iya. Jadi Oh iya bayangkan betul betul. Ya Pak. dijumlahkan konstanta tambah konstanta ya sebetulnya konstanta, Pak. Ya, Jadi iya. biar redundant jadi nggak perlu. Siap siap. Baik, terima kasih Pak. Oh, ya. Oke, kalau tidak ada mungkin bisa akan dilanjutkan oleh Pak Budi, Pak. Nanti untuk soal-soal berikutnya sangat disarankan untuk Bapak-bapak dikerjakan. Nah, keberhubung kita ada WA group, Bapak bisa bertanya di situ kalau ada kesulitan ketika mengerjakan soal. Ya, halo, cek tes Masuk, Pak, suaranya. Ya masuk Pak. masuk ya. Ya, gimana? Susah ya Pak ya? Ya, saya mau ngecek ini dulu. Dulu saya pernah kasih PR ini ya, apa? Install MATLAB. Iya betul Pak. Iya, Kenapa? Pak. Oh iya, ada nggak? Sekarang ready nggak ya? Ya kalau nggak ready, saya demo aja dulu sebentar ya Pak ya. Oke, saya izin share screen nih. Kak Nasir ini suaranya terganggu lingkungan nggak nih suara saya? Tidak, Pak, jernih. Jernih ya? Oke oke, baik. Oke, saya izin share screen. eh, Nih, oke, CLC ya. Nih, share screen. Gimana caranya? Oke, sudah muncul ya? Sudah Sudah Pak. muncul? Dah ya? Oke. Nah, gini Pak. Kenapa kami sangat merekomendasikan belajar MATLAB? Ya, oke. Penjumlahan, pengurangan, gitu kan ya. Kita kan belajar basicnya dulu, ngitung manual gitu ya. Dikerjain Pak Guru, Bu Guru gitu ya. Untuk mengerjakan itu tanpa kalkulator. Sebetulnya kalkulator udah bisa tuh yang angkanya rumit tuh mudah sekali gitu ya. Tinggal kehati-hatian kita dalam menginputkan. Nah, saya mau demo sekarang. Sebetulnya semua soal yang tadi dikerjakan tuh bisa beres semua di sini, Pak. Ya, cuma ini tuh gini. Tetap nanti saya disclaimer dulu ya. Nanti ujiannya tetap manual gitu. Ujiannya tetap manual. Ah, bukan berarti itu sia-sia, Pak. Cuma tetap kita kan punya kalkulator itu harus tahu caranya gitu. Nah ya, kayak saya izin ya Pak ya. Nah ini coba Bapak perhatikan dulu. Kalau Bapak nggak punya ide sama sekali,
Bapak ketik help D solve begini ya. Nah, apa D solve itu? Jadi D solve itu differential solve. Jadi kita ingin menyelesaikan persamaan diferensial. Di sini Bapak bisa baca ya, bisa baca semua. Nah, saya kasih shortcut langsung ke example ya. Nah, langsung example 4 di sini supaya scrollingnya nggak susah ya. Kenapa Pak langsung ke example 4? Teorinya udah banyak tuh ya. Nah, sekarang saya coba eh, kalau Bapak mau catat di di catatan Bapak boleh per baris ya. Pertama, kita harus mendeklarasikan dulu simbol-simbol yang kita butuhkan. Contoh, SIM itu simbol ya. Sedangkan S itu eh, SIMS berarti banyak begitu ya, jamak. Saya tulis Y kurung buka T kurung tutup enter. Nah, kalau Bapak perhatikan itu di kanan ya. Oh, sebentar, sebentar Pak ya. Harus saya bersihkan dulu. Harus saya clear dulu ya. Maaf saya yang tadi keganggu sama hasil sebelumnya. Jadi Bapak perhatikan ini help dissolve gitu ya, enter. Nah, muncul ini. Tolong diperhatikan juga di sebelah kanan itu ada workspace. Ya, workspace itu adalah ya mungkin ruang kerja atau apa ya istilahnya. Itu adalah list variabel yang kita buat. Nah, saya sekarang mau buat nih sims ya, spasi y kurung buka t. Nah, tolong Bapak lihat di kanan. Secara pintar ya, software ini akan mendeteksi ada dua variabel yaitu y dan t ya. Nah, itu yang T itu value-nya 1 kali 1. Sebetulnya basicnya itu dia matriks. Ya, cuma karena variabelnya tunggal, jadi dia 1 kali 1. SIM itu simbolik. Ya, simbolik itu dia nggak punya angka. Pokoknya dia T. Nah, Y ini adalah simbolik tapi function. Dia pinter bahwa Y ini adalah fungsi T. Ya, jadi jenisnya SIM, kemudian SIM fun. Fun itu function. Ya bukan fun happy ya Pak ya ini, tapi kita harus happy juga kuliahnya kan ya. Symbolic function. Nah, ini sims yt udah ya Pak ya. Nah, saya butuh turunannya. Cara mendeklarasikannya gimana? Saya pakai simbol apapun sebetulnya Pak, mau pakai abc boleh ya, tapi saya tulis dy sama dengan itu adalah div kurung buka y kurung tutup ya. Nah, ini adalah turunan pertama. Nah, jadi dy fungsi waktu itu adalah diferensial yt terhadap t. Ya, jadi kita udah punya yt dan dy. Kalau mau turunan kedua gimana? Nah, saya kasih simbolnya d2y. Nah, simbolnya gimana? Bebas, bebas. Bapak mau pakai abc juga boleh. Cuma ini memudahkan kita bahwa d2y itu adalah turunan kedua. Itu harus kita definisikan sama dengan div ya dalam kurung ya y, 2. Nah, jadi ini adalah D2Y itu adalah turunan kedua Y terhadap T ya. Simbolnya adalah D2Y ya. Nah, sekarang ini saya akan coba selesaikan persamaan diferensial ya. Coba di solve. Tadi soalnya gimana Pak? Y aksen dikurangi berapa? Ada yang bisa bantu saya sebutkan soalnya tadi Pak? Halo, suara saya Ya, masih masuk. min 2Y, Pak. Coba Dikurangi dua 2. y Nah, min Dua Y. dua y Pak. dua Dua y y. Ini hati-hati dengan sintaks. 2y bintang itu kali sama dengan t kuadrat e nah kuadrat. Kuadrat.
T T kuadrat pangkat ya. 2T. Oke, saya pakainya gini nih. T pangkat 2 dikali ya. Berarti E itu kalau di MATLAB T EXP. E pangkat 2 2T, Pak. bintang T. Nah, jadi Bapak perhatikan hati-hati dengan cara menginputkannya atau kita mengenalnya dengan istilah sintaks ya. Nah, ini sintaksnya seperti ini. Apa yang kita lakukan? Enter. Itu. Coba lihat. Oh, ada yang salah. Dia ngasih tahu salahnya tuh, Pak. Salahnya adalah Kalau eksponensialnya itu belum ada pangkat, Pak. gimana gimana? Yang setelah eksponensialnya belum ada pangkatnya, ya, Pak. Belum ada pangkat. Enggak. Ini EXP 2 kali T itu artinya E pangkat 2T, Pak. Oh, baik. Ya. Nah, ini kurungnya kurang satu juga tuh kayaknya. Nah, Bapak perhatikan. Waktu saya nulis kurung yang terakhir, nih, tolong perhatikan ya. Di kiri akan ada muncul sesuatu tuh warna biru. Tuh, itu menunjukkan pasangan kurungnya, Pak. Nih, saya ulang lagi ya. Kurung, kurung. Nah, dia secara pintar akan memberitahu kita ini kurung tutupnya itu pasangan yang mana. Ya. Oke, sudah. Tinggal klik enter. Sama nggak hasilnya? Tadi sama Pak Nasir sudah ya. Sepertiga. Nah, sepertiganya ini, Pak. T pangkat 3, E pangkat 2T ditambah suatu konstanta. Ya, kalau tadi kita pakainya A, dia secara default pakainya C1, E pangkat 2T gitu. Oke, nah gimana Pak? Tertarik belajar MATLAB? Ya, Pak. Jadi, tapi gini, kita bukan ini Pak, bukan ngerjain bapak-bapak sekalian ya. Bukan ngerjain. Cuma ini saya rasa penting untuk kita peragakan ya, agar apa eh, Bapak menyadari bahwa selama Bapak studi, Bapak punya akun gratis dan itu powerful, Pak, gitu. Ya, powerful. eh, Sayang kalau tidak kita manfaatkan. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Eh, Tadi Pak Nasir udah pakai cara integrating factor belum, Pak Nasir? Belum Pak, masih cara yang kandidat. Oke, cara kandidat ya. Nah, mungkin begini, nanti kalau latihan, saya bisa minta tolong Pak Nasir, Pak Lutfi gitu ya. Saya sekarang akan coba lanjutkan ya, membahas teorinya secara global yang sebetulnya semua soal yang Bapak kerjakan itu bisa pakai satu cara yang seragam sebetulnya. Nah itu ya, jadi saya sekarang masuk ke sesi pembekalan teoritis. Oke, saya share pindah layar dulu ya. Ini kuliah matematika lanjut ya. Oke, ini saya ganti jadi hitam. Oke Pak, udah layarnya udah muncul ya, clear ya. Sudah Pak. Oke, baik. Saya akan coba munculkan juga. Rasanya tadi saya udah munculkan soalnya di mana tadi ya. Bentar, apa di salah folder saya ya? Oh ini nih. Nah, ini soalnya kan ini sebetulnya ya. Soalnya banyak. Ups, nih, ada 8 soal yang akan kita kerjakan ya. Gimana caranya supaya ini bisa saya salin. Saya salin dulu soalnya ya, Pak, sebentar.
Nah, oke, ada 8 soal ya Pak ya. Oke, ada 8 soal. Nah, ini sebetulnya gini, saya mau tunjukkan kepada Bapak itu cara yang general, lebih lebih generik ya, artinya berlaku untuk semua kasus. Nah, nanti silakanlah latihannya, Pak Lutfi, bisa tolong dikelola tugasnya ya. Ya, Pak baik Lut. Pak. Nah, nanti tolong dikelola lah tugasnya. Saya akan ambil sampel satu dari sini, tapi sebelumnya saya akan eh, sampaikan dulu cara yang lebih generik gitu. Nah, secara umum ini adalah bentuknya bentuknya itu adalah ya, eh, Y aksen ditambah, nah coba kita generalisir. Ini adalah P fungsi T ya, kemudian dikalikan Y sama dengan, nah itu biasanya P atau Q lah. Yang di kanannya adalah R fungsi waktu. Coba Bapak identifikasi deh. Semuanya bisa begitu. Bener nggak? Ya. Nomor satu gampang tuh. P-nya 3. Ya. Oke, nomor 3 satu dan P-nya 1 kan gitu ya. Yang agak lain kan nomor 4 tuh. Nomor 4 itu P-nya adalah seperti ya. Pak, nomor 6 enggak tuh. Nomor 6 sebetulnya iya. Coba kita identifikasi dulu. TY aksen dikurangi Y sama dengan T kuadrat E pangkat min T. Nah, supaya ketemu bentuk yang general atau generik di sebelah kiri, yang umum, ada yang punya ide nggak Pak, diapain nih? Dibagi T semua. Bagi T, Pak. Nah, dibagi T semua, jadi dikali 1/T. Ya, sehingga ini saya akan punya Y aksen dikurangi 1/T Y sama dengan T E pangkat min T. Sama, tuh, cuma bedanya P-nya yang ini min 1/T. Itu P-nya ya. Ruas kanannya RT-nya adalah T E pangkat min T. Ya. Oke. Jadi ini semua bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau P-nya konstan ya, jika PT sama dengan konstan ya, maka apa? Maka sebetulnya ini disebutnya persamaan diferensial biasa orde 1 ya, dengan disebutnya apa? Dengan koefisien konstan. Dengan koefisien konstan ya. Koefisiennya tidak selalu konstan. Contohnya yang nomor 4, kemudian yang nomor 6 itu koefisiennya tidak konstan karena ada fungsi T di situ ya. Nah, saya akan mulai dulu dari yang eh, fungsinya konstan dulu ya, yang generik dulu, tapi yang mulai dari yang konstan dulu. Nanti yang itu agak challenging tuh. Meskipun nanti caranya akan sama juga ya. Nah, yang ini ya, eh, atau langsung aja ya, sama aja sebetulnya. Oke. Kalau tidak ya, jika tidak, saya tulis dulu lah. Jika tidak, koma, maka eh, PDB eh, bukan eh, merupakan bukan merupakan persamaan diferensial dengan koefisien koefisien konstan. Itu ya. Oke. Nah, ini Pak, kalau kita ingat kembali ya, kalau yang konstan itu berarti nanti ada solusi homogen, ada solusi partikular ya. Kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Jadi kalau yang konstan dulu, Y aksen ditambah PY, di mana P-nya konstan, itu sama dengan RT ya. Nah, ini bisa saya nyatakan sebagai apa? Sebagai DY dt. Nah, jangan bingung ya. Kita sebelumnya kita selalu pakai DY dx.
Di sini DY DT nggak masalah ya. Ditambah PY sama dengan RT. Nah, ini Pak, ini ya bisa kita tuliskan notasinya adalah orang matematika melihatnya gini Pak. DDT ditambah P dikalikan Y itu sama dengan RT. Nah, seperti biasa Pak, kesukaannya orang matematika itu adalah mencari pola umum ya. Ini adalah transformasi linier, saya sebutkan nih L. Ya, selama ini kita pakai T gitu ya, nggak ada masalah. Kalau pakai L pun boleh, karena transformasinya linier. T, Y vektor itu sama dengan RT. Ya. Nah, ini ya sebetulnya kalau kita perhatikan ya, kalau Y-nya itu Y sama dengan Y homogen ditambah Y partikular. Vektor gitu ya. Vektor. Maka ini saya bisa urai menjadi apa? T eh, TY sebentar ini TY ya. TY homogen ditambah T partikular, TY partikular, bener ya? Itu sama dengan RT. Nah, kita ingat kalau kalau dia persamaan diferensialnya homogen itu hasilnya berapa Pak di ruas kanannya? Di ruas kanannya berapa? Nol. Kalau homogen Nol, itu nol, cirinya Pak. apa? Nol, Pak. Nol. Nah, jadi yang ini tuh adalah nol sebetulnya. Ya. Nah, dengan begitu kita sebetulnya bisa pisahkan solusinya itu antara solusi homogen dengan solusi partikular. Bapak perhatikan transformasi dari Y homogen itu nol kan? Nah, sehingga ini akan tersisa yang ini nih. Ini tidak nol nih kan? Gimana tulis tidak nol? Ya, tulis tidak nol gitu ya. Ini tidak nol, Pak. Gitu. Ya. Oke ya. Nah, jadi sebetulnya kita bisa pisahkan solusi partikular dan solusi homogen. Itu yang tadi oleh Pak Nasir, ya. Akhirnya kita menggunakan cara kandidat. Contoh ya, kita ambil mana yang mana? Yang nomor satu dulu aja. Tadi satu udah kan ya, berarti Y aksen. Contoh, Y aksen ditambah Y, bener? Oh, tambah 3Y ditambah 3Y sama dengan T ditambah apa? E pangkat pangkat minus 2T, Pak. min 2T. Nah, sebetulnya Bapak udah bisa langsung nih. Y homogen itu sama dengan apa? Y homogennya itu adalah eh, apa tadi yang pakai eigen kan? Ya, Y homogennya itu adalah suatu konstanta E pangkat lambdanya kan, min 3T. Udah itu Y homogennya. Nah, sekarang Bapak perhatikan yang ini nih, yang suku ini nih, saya ubah warnanya ya. Mudah-mudahan Bapak bisa melihat itu kuning ya. Saya ubah menjadi kuning seperti itu. Maka eh, idenya gini Pak. Ini kan transformasi linier dari YP hasilnya adalah RT. Kita udah belajar transformasi linier ya bahwa suatu vektor ditransformasikan itu akan menjadi vektor lain yang dimensinya sama untuk kasus diferensial kan gitu ya. Nah, sekarang Bapak lihat ini adalah saya tanya, apakah ini vektor? Ini RT vektor bukan Pak? Vektor bukan? Ayo, ingat nggak ini vektor bukan ini? Saya balik lagi nih, mundur lagi. Suara saya masih masuk nggak nih? Vektor, Pak. Masuk, Pak. Vektor, Pak. Masuk ya? Vektor. Vektor ya, di R berapa saya tanya? R2, Pak. Dua, Pak. Kedua, Pak. Bener. Lebih tepatnya R3 sebetulnya. Karena ini ya sama dengan 0 bit 0.
Ingat ya, hati-hati. 0 T pangkat 0 ditambah 1 T pangkat 1 ditambah 1 E pangkat min 2T. Vektor ya. Di R berapa? R3. R3 Pak. Basisnya siapa? T pangkat 0, Ya, T. Nah, basisnya T pangkat 0. Terus T pangkat 1, T pangkat 1 E pangkat min 2. E pangkat Ya, min Pak. 2T itu basis. Kalau Bapak bingung lagi, masih bingung ini basis atau bukan, ya. Nah, E pangkat min 2 tuh itu bisa diekspansi menjadi eh apa? Dereta hingga. Saya udah bahas itu, ya. Nah, cuma sebetulnya kalau kita sadari ini nggak perlu diekspansi jadi ini Pak, nggak perlu diekspansi menjadi eh apa namanya, nggak perlu diekspansi menjadi dereta hingga. Kita anggap aja ini sebagai basis. Kalau kita mau membuktikan ini basis atau enggak, itu caranya pakai pakai apa? Ingat nggak minggu lalu? Maclaurin. Ronskian. Pakai Wronskian, bener. Coba aja nanti ya, pakai Wronskian itu nanti ini akan menjadi gitu ya, menjadi basis. Nah, oke, udah ya. Jadi saya balik lagi nih ke soal nih, ke semua soal ini. Saya salin dulu, salin ke bawah ya. Tinggal kita identifikasi Pak, ya. Kalau solusi homogennya, insya Allah kita semua udah selesai ya Pak ya. Nah, tinggal sekarang identifikasi yang ini nih. Yang ini solusi partikularnya apa? Solusi partikularnya apa ini? Kan ini kan berarti eh, tadi di R3 kan? Ya, di R3. Maka hasil transformasinya harus ada di R berapa? R3. R3, Pak. Harus ada di R3 juga. Nah, berarti nanti ini solusi, saya bicara partikularnya ya Pak ya. Yang homogennya saya anggap udah bisa tuh. Nah, ini nanti C1 ditambah C0 lah. C0 C1T ditambah C2 E pangkat min 2T. Bapak perhatikan basisnya sama nih. T pangkat 0 T pangkat 1 E pangkat min 2T. Oke, paham ya Pak ya? Nah, sekarang saya tanya nih yang ini nih. Yang ini, solusi partikularnya apa nih? Yuk, kalau Bapak bisa jawab ini, Bapak bisa memahami pola generik ini, semua soal jadi gampang, Pak. Jadi kita nggak kasuistik belajarnya. Yang ini apa coba? R berapa ini? R2, Pak. R2, Pak. R2. Nah, basisnya siapa? T0 T pangkat tambah E, 0 tambah T pangkat T 1. pangkat 0 dan T E pangkat 1. min T. Inti. Oke. Gitu kan ya. Nah, tapi nanti kita perlu buktikan ya. Ini kita coba bener nggak nih? Kita nanti harus cek nih. Jadi nanti solusi partikularnya adalah kalau Y homogennya nanti ya, Y homogennya udah, Y partikularnya adalah suatu konstanta, saya sebut C1, T E pangkat min T, kemudian ditambah konstanta lain, saya sebut C0, T pangkat 0 kan gitu ya. T pangkat 0 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, Y homogennya udah pasti A, E pangkat, lambdanya berapa Pak yang ini? Nomor 3, -1, Pak. minus Min 1, 1, Pak. jadi min T gitu. Ya. Oke, jadi silakan nanti cara kandidat. Cuma tadi ketika kita menggunakan cara kandidat, ya, harus dicek apakah ada solusi yang memenuhi atau tidak kan gitu ya. Tadi dengan Pak Nasir sampai T pangkat 3 tuh. Coba berapa kali kandidatnya. Memang SOP-nya begitu, ya. Oke. Nah, ini semua, Pak ya. Kalau Bapak mau cara yang lebih elegan,
Nah, sebetulnya nggak ada yang lebih elegan, Pak. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Ya, kita tidak mendiskriminasi. Cuma ada cara yang lebih general itu pakai integrating factor sebetulnya. Ya. Nah, sekarang yang ini nih, sebelum ke yang lain, yang ini dulu deh. Nomor 7, YP-nya apa, Pak? YP-nya apa? Ada yang bisa nebak nggak? Itu di R berapa tuh? R R-nya apa fungsi ini? Itu ada di R berapa tuh? Ada yang R2. bisa nebak nggak? Enggak. Dua, Pak. R R2. Kenapa 2? Ada kos 0, Pak. Nah, ada 0 cos benar. Jadi ini ditambah 0 dikalikan cos 2T. Kalau Bapak mau ekspansi itu ke bentuk polinomial, ya nanti R-nya jadi R hingga ya. Cuma kita sebetulnya bisa menggunakan basis sinus dan kosinus. Itu balik lagi ke bab yang sebelumnya. Apakah sinus dan kosinus merupakan himpunan basis? Apa buktinya? Nah, itu balik lagi ke kuliahnya yang sebelum UTS. Ya. Kalau gitu YP-nya apa, Pak? Basisnya apa? Basisnya tulis dulu ya. Sin 2T. Ini yang ini saya hapus lah. Basisnya apa? Sin 2T sama cos 2T. Pas 2. Tinggal apa? Koordinatnya C1, C2 gitu. Oke, jadi Bapak melihat semua persoalan sama ya sebetulnya ya. Tinggal kita jeli melihat basisnya gitu. Nah, oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Silakan. Saya buka ruang diskusi lah. Oke, clear ya? Oke. Oke, kita coba pakai cara integrating factor ya. Kita coba cara integrating factor mau nomor berapa? Kita coba mulai dari nomor 1 dulu lah ya. Nomor 1. Nah, ada kemungkinan hari ini kita hanya akan selesai sampai beberapa nomor aja ya. Nanti tolong Pak Lutfi dikelola ya, dibikin tugas aja gitu supaya ada latihan. Oke. Oke, jadi yang ini ya coba integrating factor nih. Y aksen ditambah ini warna ini kurang kontras mungkin ya. Y aksen ditambah 3Y sama dengan T ditambah E pangkat min 2T. Oke, idenya integrating factor apa Pak? Ada yang masih ingat nggak? Itu Pak. U, Y aksen. Nah, U aksen Y sama dengan oke, benar-benar. Jadi kan UY kalau kita turunkan ya, itu adalah U aksen Y ditambah UY aksen. Nah, kita udah punya modal ya bahwa persamaan diferensial orde 1 itu umumnya bisa kita paksakan ke bentuk ini ya. Paksakan dengan cara yang legal ya, artinya tidak melanggar. Nah, caranya apa? Kita kalikan dengan U. Nah, ini sebetulnya Bapak bisa generalisir. Angka 3 ini kita bisa ubah menjadi bentuk P ya. Nah, mungkin ini saya coba generalisir dulu aja ya. Nanti Bapak bisa kerjakan, bisa Bapak buktikan lah. Saya generalkan menjadi Y aksen ditambah PX ya. Y itu sama dengan R, oh maaf, PT ya, kita pakai T. Sama dengan RT. Nah, saya mau turunkan cara yang lebih generik, yang lebih umum. Artinya semua soal di atas bisa dikerjakan pakai cara ini, berapapun P-nya. Ya. Oke, kita kalikan U. Kita kalikan U. Ya, kalikan U gitu.
maka ini akan menjadi UY aksen ditambah ya UP dikalikan Y sama dengan U dikalikan R ya. Nah, saya simplifikasi lah penulisannya. P itu fungsi waktu, R fungsi waktu ya. Nah, ini Pak kita paksakan ke bentuk yang bentuk ini nih bentuk standar ini ya. Artinya apa? Kita paksakan bahwa ini UY aksen ditambah U aksen Y ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ya, Bapak bisa lihat yang bagian ini ya. Nih, yang bagian ini itu sama ya. Bagian itu sama. Ini adalah U aksen ya. U aksen itu sama dengan UP. Nah, berarti ini sebetulnya eigen problem. Cuma P-nya itu adalah fungsi waktu. Jadi kalau gitu U-nya apa? U-nya itu adalah sama dengan E pangkat apa Pak? Min A P, E pangkat min PX. pangkat P. Ya, pangkat PT kan gitu ya. Bener ya? Itu tidak iya. Nah, udah begitu. Nah, cuma P-nya bisa macam-macam, bisa konstanta, bisa T, bisa seper T, bisa T kuadrat atau yang lain silahkan. Ya, oke. Lalu setelah itu gimana? Balik lagi ke persoalan di atas bahwa ruas kiri sekarang sudah sempurna itu adalah UY aksen ya sama dengan UR, U kalikan R ya, di mana U-nya itu adalah AE pangkat P. Nah, sekarang ini bisa kita integralkan D UY DT kan gitu ya sama dengan U dikalikan R, maka D UY itu sama dengan UR DT integral integral gitu ya. Oke, yang kiri jadi apa Pak hasil integralnya? Y. Yang kiri Oh UY, iya, iya. yang kanan jadi nah, mulai bingung kan? Mulai bingung? Nah, nggak usah bingung. Gini, kita udah tahu U-nya di atas kan integral E pangkat P dikalikan R DT ditambah ya suatu konstanta. Karena kita nggak sekarang seolah tidak bisa mengerjakan integral ini. Kenapa? P-nya bisa macam-macam. Saya menulis jawaban yang berlaku umum untuk semua soal, Pak. Ya, jadi eh, kalau mau lengkap lagi gini, UY itu adalah integral E pangkat P fungsi waktu, R fungsi waktu kan gitu ya, DT ditambah suatu konstanta. Ya, karena yang di kiri udah kita selesaikan integralnya, jadi harus muncul konstanta. Lalu Y sama dengan apa? Bagi U. Nah, ini ada 1/U. Berarti 1 per, ya. Oh maaf, ini A-nya kelewat ya. Sebetulnya kalau dari awal A-nya dibikin 1 juga nggak masalah. Saya bisa buktikan nanti. Ini kan A ya. Nih, gitu kan. Seper, seper U integral A E P fungsi waktu R fungsi waktu DT ditambah konstanta per U ya. Y sama dengan apa nih? U-nya kita substitusikan ya. 1/A E pangkat P itu ya. Integral E pangkat A E pangkat P R DT ditambah C per A E pangkat P
Ya. Ada yang bisa disederhanakan, Pak? Apa yang bisa disederhanakan? Ada yang bisa dicoret nggak? AE pangkat A- Pak. dua ya. AE pangkat P ya. Ya, Nah, keluar dicoret. A-nya boleh dicoret, Pak. Tapi E-nya nggak boleh. Kenapa? Karena ini tuh berada di dalam operator integral, Pak. Itu nggak boleh dicoret. Karena nanti lain, Pak, gitu. Ini kalau integral yang boleh keluar itu konstanta. Nah, ini Pak yang saya buletin ini, Pak, yang saya buletin ini itu nggak boleh, Pak, keluar ke sini. Kenapa? Nanti itu lucu. Integral x kuadrat dx itu nanti jadi gini, Pak. X kuadrat integral dx kan gitu kan? Kalau kalau itu boleh dicoret ya. Artinya konsepnya boleh keluar kan ininya kan. Nah, suatu fungsi nggak boleh keluar dari integral itu nggak boleh ya. Jadi nanti solusinya adalah y fungsi waktu itu sama dengan kita tulis pangkat min p fungsi waktu integral pangkat p fungsi waktu rt dt ditambah c per a konstanta ya Pak ya. Saya ganti jadi b boleh kan? C per a jadi b. Nah, ini adalah pangkat min pt. Dah, semua soal di atas bisa Bapak kerjakan pakai cara ini. Ya, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Silakan. Paham Pak ya? Ada yang mau tanya nggak? Suara saya masih masuk nggak nih? Masuk, Pak. Pak, Masuk ya? Ini udah pada capek gitu kali ya? Oke, Bingung ini apa masih masih kondusif nggak nih? Nggak apa-apa Pak, kalau capek ngomong aja Pak. Nanti saya turunkan bebannya Pak. maaf Pak, saya lama di jalan Pak hari ini Pak, baru gabung juga. Oh, kelamaan di jalan, iya ya. Ah, iya iya. Saya pun ini di luar kota Pak gitu. Jadi lumayan nih tadi habis nyetir agak jauh, jadi eh, capek juga ya. Gitu. Tapi oke lah. Saya ekspektasi saya gini hari ini ya, Bapak bisa menyimpulkan bahwa semua soal ini ya, semua soal yang di atas 1 sampai 8 itu eh, apa namanya punya pola yang sama, yaitu apa? Bentuknya itu ini Pak. Nih, ya, bentuknya seperti itu ya. Nah, lalu cara menyelesaikannya gimana? Nah, bisa langsung itu yang kalau kata apa kebanyakan guru di bimbel Pak, pakai aja rumus ini gitu ya. Nah, rumus itu tuh asal muasalnya dari mana? Kita di dalam engineering ya di Universitas Engineering ya. Nah, kita nggak bukan bukan menghafal tapi memahami. Ya, ada saatnya menghafal perlu, tetapi memahami itu akan membantu kita mengingat lebih lama, gitu ya. Kayak gitu ya Pak ya. Nah ini nanti silakan saya kira eh, gimana nih? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Suara saya masih masuk ya? Masuk Pak, masuk Pak. Masuk. Ada noise-noise dari luar nggak? Aman Pak, tidak ada Pak. Tidak ada ya. Hmm. Izin Pak bertanya Pak. Silakan silakan. Mungkin kembali ke metode yang pertama ya Pak ya, kandidat solusi. Kalau solusi homogennya di dalam Oh, kandidat ya ya. ya, di mungkin di contoh soalnya itu yang ya, kalau yang sepertinya itu kandidat solusi homogennya gimana ya Pak? Jadi cara kandidat itu Pak, cara kandidat hanya berlaku untuk yang koefisiennya konstan.
atau P-nya itu konstan, Pak. Nah, paham ya sekarang ya? Oke, berarti nggak bisa ya Pak ya pakai Nggak bisa. metode tadi. Oke, baik Pak. Betul. Jadi nomor 4, terus nomor 6 ada lagi nggak? Ya, 4 dan 6 itu tidak bisa kita pakai cara kandidat nggak bisa. Jadi untuk sesuatu yang rumit, ya. Jadi gini Pak, kalau kalau gubernur, wali kota, cara kandidat boleh gitu. Tapi Pak, kalau apa tim ahli kementerian ya Pak ya, itu nggak bisa kandidat seperti halnya menterinya Pak. Itu harus benar-benar pakai orang yang keahliannya proper gitu. Nah, ini pakai integrating factor, mau nggak mau begitu. Ya, Masih Pak. sama-sama. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Ya. Nah, ini saya nggak tahu nih, Pak Lutfi masih on, Pak Lutfi? Mana Pak Ya Lutfi? Pak, Halo, atau Pak Nasir ya? ya, Masih on ya? ya, Oke. Mungkin inilah terakhir ya. Saya minta tolong didemonstrasikan ya yang Pak, nomor 1 aja lah. ya, Pakai cara, pakai cara itu. Langsung aja pakai rumus ini nih. Coba di screenshot dulu. Udah. Ya. Nah, Ya, lalu nanti screenshot. bandingkan hasilnya gitu aja. Oh Ya. ya, Gitu. Ya mungkin coba didemonstrasikan lah sampai nanti 18.30. Setelah itu ditutup aja gitu. oh ya, Ya. siapa? Nah, tadinya saya berencana mau masuk ke yang orde 2, yang kompleks gitu ya, yang akar-akarnya berbeda gitu kan. Yang akarnya itu imajiner gitu ya. Tadinya kita mau coba itu. Cuma rasanya sih nanti konsentrasinya buyar deh karena latihan-latihan yang kita bahas di orde 1 gitu. Kayak bisa lah kayaknya berapa menit tuh pakai cara itu. eh Nanti integralnya Pak Lutfi tolong bantu carikan tabel integral nanti. Pak Lutfi masih ada nggak nih? Sudah pernah dikirim Pak ke mahasiswa Oh, sudah tabel pernah dikirim. integral. Ah, Ya, nanti langsung pakai tabel integral aja. Minta tolong mahasiswa lihat tabel integral aja ya. ya, baik Pak. Nah, jadi nanti ada mungkin ada yang bentuknya T E pangkat AT gitu. Ya, Oke. Oke ya, ini tolong didemonstrasikan ya. ya, siapa? Yuk, silakan Pak Nasir. Ya, terima kasih Pak. Saya share screen. Ya, kalau Oke, biar semakin ingat, rumus yang tadi sudah diturunkan oleh Pak Budi, kira-kira kan bentuknya seperti ini ya, supaya kembali ingat bentuknya adalah Y aksen, bentuk umumnya ditambah PX kali Y sama dengan RX. Betul ya, RX atau RT, biar sama harusnya RT. Maaf Pak, RT. Nah, tadi sudah diturunkan sama Pak Budi, hasil rumus akhirnya kira-kira Y sama dengan E pangkat minus PT integral E pangkat PT RT DT ditambah BE pangkat minus PT. Oke, benar ya Pak ini ya? Ya Pak, betul Pak.
Cek suara Iya, saya Pak. masuk kan ya, Pak? Masuk, 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 Pak. Pak. Oke. Masuk, Pak. Oke. Sekarang kita akan coba rumus yang ini ke soal yang nomor satu. Kita juga cek apakah jawaban dari Pak Lutfi tadi di awal benar atau tidak. Jadi soalnya adalah, kalau tadi soalnya Y aksen ditambah 3Y sama dengan T ditambah E pangkat minus 2T. Nah, kalau mau mengerjakan yang seperti ini, kita sangat harus familiar atau perlu tabel integral supaya kita bisa cepat. Oke, berarti PT-nya sekarang berapa, Pak? Kalau kita samakan antara persamaan ini dengan persamaan yang ada di soal nomor satu, PT-nya berapa? 3, Pak. PT-nya 3, betul. PT-nya 3. Kemudian RT-nya, Pak? T tambah E pangkat minus 2T, Pak. Ya, benar. PT-nya adalah 3, RT-nya adalah T ditambah E pangkat minus 2T. Oke, sekarang kita cukup masukkan saja bahwa Y-nya adalah E pangkat minus 3. Berarti ini sebetulnya adalah minus 3T. Sepertinya ada yang kurang ya dari Pak Budi. Harusnya itu E pangkat minus PT kali T sepertinya. Atau minus PT aja. Oke, kita ikuti saja dulu. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, harusnya kita bisa perbaiki. Kita coba ikuti dulu. Berarti minus 3. Bisa dihajar. Ini minus 3. Oke, sekarang integral E pangkat 3. RT. RT-nya adalah, jadi aneh. Harusnya ada T-nya ini. Ya, kita coba ikuti dulu ya, Pak. Sesuai dengan yang diturunkan tadi. E pangkat 3. RT-nya adalah T ditambah E pangkat minus 2T. DT ditambah B E pangkat minus 3. Ya, ini eh, sepertinya Pak Budi terlewat. Ini harusnya ada T-nya, Pak. Ini harusnya saya tambahkan saja. Ini ada T, di sini ada T, di sini juga ada T. Jadi jadi persamaannya nanti minus 3T, ada 3T, ini juga minus 3T. Oke, eh kalau kita pakai solusi yang terakhir ini, itu sekali jalan saja, Pak. Jadi nggak perlu uji kandidat dan gitu-gitu. Jadi karena kalau pakai cara yang ini sekali jalan, tapi harus tahu bentuk rumusnya. Bentuk rumusnya seperti ini, PT-nya yang mana, RT-nya yang mana. Kalau sudah, kita memerlukan tabel integral. Jadi nanti Y sama dengan E pangkat minus 3T. Ya, ini perlu dipisah dulu. Berarti nanti integral T E pangkat 3T ditambah. Nah, ini kan dikali kemari ya, Pak. E pangkat 3T dikali E pangkat minus 2T berapa? E pangkat T. Pangkat T. T, Pak. E pangkat T DT ditambah BE pangkat minus 3T. Oke, sekarang. Sekarang Bapak lagi lihat tabel integral tidak ya?
Kak Nasir, itu biasakan pakai tanda kurung ya kalau integral itu tuh yang Oke mas, tabel integral. saya ada yang salah ya, Pak Nasir ya? Iya Pak, tadi ada suku Oh, yang E pangkat perlu PT, dikali ya T. E pangkat PT, ya benar-benar. PT dikali T Ya, ketiganya ya. Pak. Ya, Oke, oke. tor. Oke. Ya. E pangkat PT. Ada tabel integral? Ya Pak, ready Pak. Nah, Oke. tabel integralnya. Sambil Bapak latihan lihat tabel integral, kira-kira hasil integral dari suku yang ini Pak. Yang kiri ya Pak ya. Ya, yang TE pangkat 3T itu kira-kira hasilnya seperti apa Pak? Ini 1/9. Yang nomor berapa kira-kira Pak? Gimana Pak? Nomor 3 Pak. 61 ya Pak ya. Oke, Nomor 3. nomor berapa? 3 Pak. Nomor Oh, 3. Bukan ya? Bentar Pak. Oh, saya kira ada tab 61 yang Pak. langsung jadi Pak. Sepertiga Coba. Ya, 61. sepertiga T E pangkat 3T dikurang minus ya Pak ya? Minus per 9 E pangkat T. Ya, oke. Kalau ada mungkin ada yang belum melihat tabel integral, saya betul tadi tabel nomor 61 dari file yang dikirimkan itu bentuknya seperti ini, Pak. Tapi dalam variabel X ya, X E pangkat X dx itu hasilnya E pangkat AX kali ya. oh, ini lebih umum lagi berarti ya, betul. Maksud kita yang angkatan berapa? X E pangkat AX dx itu sama dengan X per A dikurangi 1/A² E pangkat AX. Kalau kita terapkan ke bentuk yang ini kan sebetulnya integral T E pangkat 3T dt. Berarti A-nya itu sekarang adalah 3. Berarti X-nya itu adalah T per 3 dikurangi 1/9 3² E pangkat 3T. Nah, kita tinggal pakai saja. Jadinya 1/3 T dikurangi E pangkat 3T. Nah, biar konsisten seperti apa, ini saya biarkan seperti ini. Berarti saya harus bikin 2 kurung. Yang pertama adalah T per 3 dikurangi 1/9 E pangkat 3T. Ya, tuh. Kemudian integral yang terakhir, Pak, kan masih ada suku yang E pangkat T. Itu hasil integralnya yang mana? Per 58 ya Pak. 58. Itu yang Pangkat T. paling simpel. Ya, tapi A-nya 1 kan? Iya, karena 1. Berarti dia cukup E pangkat T saja. Per 1 kan, jadi tetap. Per 1 ya. B E pangkat minus 3T. Selesai, Pak. Tetapi bentuk ini bukan bentuk yang lazim dilihat oleh kita karena bentuknya
Tapi kalau ditanya ini udah selesai atau belum, ini udah selesai. Tapi kita perlu merapikan bentuknya. Yes, maaf. Jadi bentuknya nanti adalah Y sama dengan E pangkat minus 3T dalam kurung. Ini saya coba kalikan, berarti jadinya T per 3 E pangkat 3T dikurangi 1/9 E pangkat 3T ditambah E pangkat T ditambah B E pangkat minus 3T. Oke, kita coba kalikan ke dalam akar-akarnya. Ya, ini jadinya berapa Pak? E pangkat minus 3T dikali T per 3 E pangkat 3T. T per 3, Pak. Per 3. T per 3, benar. Karena E pangkat minus 3T kalau dikali dengan E pangkat 3T jadi E pangkat 0. Sama juga dengan yang suku berikutnya jadi 1/9. Dan suku berikutnya lagi adalah E pangkat 2T minus 2T. Dan yang terakhir adalah B E pangkat minus 3T. Oke, ini adalah jawabannya. Coba kita cek dengan jawaban Pak Lutfi ketika pertama kali dibahas di awal pertemuan. Sama nggak Pak dengan yang jawaban Pak Lutfi? Harusnya sama ya. Ada yang mencatat tidak? Sepertinya di atas ini ada ya. Sama, Pak. Coba kita cek. Sama, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, ini nih. Sama, paling bedanya konstantanya saja Contohnya ya, Pak. ini, konstatanya. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, Pak, terkait penggunaan ini? Izin Pak mau tanya. Ya, silahkan, Pak. Tadi kan tadi ada perubahan Pak ya, yang tadi P terus jadi ada T-nya tuh Pak. Itu kira-kira kalau dari atas tuh mulai dari mana Pak? Nambah T-nya. Di Pak Kebetulan di saya catatan ti- di- yang ada T apa sih? Yang P pang EPT bukan? Iya betul Pak. ya Pangkat betul, Pak. Ya, EP. itu saya udah kirim catatan di apa di chatting. Silakan di-download. Udah saya perbaiki. Jadi tadi di Lambda apa yang masalah eigen itu kan AE pangkat PT harusnya, bukan AE pangkat P. Sebelumnya saya nulisnya E pangkat P. Di Oh situ baik, mulai terima kasih salahnya, Pak. Pak. Mhm. Ya, masih download. Ya, sudah. Yang ada lambdanya. Itu Pak, yang sudah, Pak. masalah eigen Pak Nasir. Oh iya, betul, Pak. Ya, ya. Benar-benar. Nah, tadi Ya, saya sudah diperbaiki sebelumnya sama Pak Budi. Ya. di catatan itu udah saya perbaiki. Jadi silakan itu catatannya eh, cuma maaf agak kurang rapi tuh kayaknya. Ya. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya demokan yang untuk yang nomor 2. Tadi kita juga sudah bahas nomor 1 dan nomor 2. Semoga bisa kita bandingkan juga hasilnya. Oke, soalnya itu kalau yang nomor 2, Y aksen, dikurangi 2Y sama dengan T kuadrat E pangkat 2T. Oke, biar ingat padanannya Y aksen ditambah PX dikali Y di, sama dengan RT. Berarti PX-nya berapa, Pak? Oh, maaf. Ini
X sama T suka kebolak-balik. Berarti PT-nya sama dengan berapa, Pak? -2. Dua, Min Pak. 2, min 2. Betul. Minus dua, Pak. PT-nya minus Min 2. 2. RT-nya T kuadrat, T T kuadrat. kuadrat Pangkat 2 pangkat 2T. pangkat 2T. Oke. Solusinya kalau kita menggunakan integrating faktor, itu solusinya bentuknya itu kira-kira seperti ini, Pak. Biar makin ingat, saya coba bantu tuliskan dan sambil saya bacakan. E pangkat minus PT kali T integral E pangkat PT kali T dikali dengan RT DT, operatornya DT, ditambah B E pangkat minus PT DT. Nah, kalau udah tahu ini, semua masalah selesai kayaknya ya, dari nomor 1 sampai nomor 8, Pak. Yang Mungkin terakhir tuh bukan nomor DT, 3 sampai 5. kali T kayaknya. Ya kali T ya. Oh, PT kali T. Oh iya. Nah, itu bukan DT. Ya, betul, Pak. Ya, sekarang kita coba selesaikan. Berarti menjadi Y sama dengan E pangkat minus minus 2. Hati ya, Pak. Minus minus 2 berarti jadinya E pangkat 2T. Integral E pangkat minus 2T. RT-nya adalah T kuadrat E pangkat 2T. DT. Ditambah B E pangkat minus 2 kali minus 1. Minus minus 2 menjadi 2. Oke. Kalau kita menggunakan cara integrating factor, kemampuan buat mengintegralkan itu perlu. Atau kemampuan untuk membaca tabel integral itu perlu, Pak. Tapi sebelum kita lihat tabel integral, alangkah baiknya kita coba sederhanakan dulu yang ada di dalam integral. E pangkat 2T integral. Coba T kita kuadrat. lihat perkalian ini, Pak. Jadinya seperti apa, Pak? T kuadrat aja, Mas. T T kuadrat kuadrat, DT. Pak. Ya, benar. Ini kalau kita kali dengan suku yang ketiga, ini menjadi E pangkat 0, jadi 1. Jadi tersisa T kuadrat saja. Ditambah BE pangkat 2T. Nah, sekarang integral T kuadrat DT berapa, Pak? Ada di nomor berapa itu? Harusnya ini basic. Pangkat Kalau 3. kita Sepertiga T pangkat 3. Tiga T pangkat 3. Nomor 1, Mas. nomor 1, betul. Jadi sekarang X pangkat N. N-nya itu 2, berarti 1/3. Y sama dengan E pangkat 2T dikali 1/3 T pangkat 3. Selesai, Pak. Ditambah BE pangkat 2T. Oke, kita coba rapikan. Ya, dirapikan itu biar lazim jawabannya. Konstantanya di depan. Kemudian T pangkat 3, E pangkat 2T ditambah BE pangkat 2T. Nah, ini jawabannya. Sama nggak, Pak, dengan jawaban yang tadi saya jelaskan? Yang agak panjang itu, Pak. Sama Pak Nasir. Sama. Malah lebih gampang yang ini Sama ya. dan harusnya sama. Malah lebih gampang yang ini, Iya. betul. Jadi jadi jangan menolak cara gitu. Belum tentu yang ini selalu lebih panjang, nggak gitu, tergantung soalnya. Iya, Pak. Kalau yang kan izin Pak, mungkin kalau yang kandidat tadi tuh kita sempat bingungnya dapat apa? Dimensinya sampai T pangkat 3 E2T ini loh, Pak. Kan di soal kan T pangkat 2 aja ya. Ya. Oh, Apa kan berarti dinaikin satu dimensi ya, Pak Nasir ya. Apa kalau gitu kita Ya.
Terus nyoba kandidat satu-satu sampai ketemu yang sama. Apakah ada ini apa? Ya, Ada tabel tabel penyelesaian juga untuk partikular ini seperti tabel derivatif atau integral gitu, Pak? saya belum punya eh mungkin, tapi gini Pak, saya punya apa ya? Itu kan tadi T kuadrat ya di ruas kanannya ya. Nah, ini nanti jadinya T pangkat 3 gitu. Tapi saya belum berani bilang jika nanti T pangkat 3 nanti kalau di ruas kanan persamaannya itu tadi T pangkat 3 lalu nanti yang ini jadi T pangkat 4. Saya nggak berani bilang. Mungkin bisa. Nah, saya baru baru bilang mungkin ya. Nah, cuma nanti itu urusannya ya latihan dan memang cara menghafal itu harus hati-hati. Kita tidak bisa mengeneralisir suatu cara yang satu percobaan benar lalu kita generalisir enggak. Di matematika itu kita harus kalau teoremanya terbukti, maka itu baru boleh digeneralisir. Itu yang penting tuh Pak sebetulnya. Nangkap nggak maksudnya ya? Iya, nangkep, Pak. Jadi Ini kan kalau jadi kalau cara yang tadi itu terpaksa kita harus cari kandidat. Wah, nggak cocok nih kandidatnya, cari lagi. Nggak cocok, cari lagi gitu. Nah, memang SOP yang udah terbukti begitu. Nah, sampai saat ini saya belum mencoba dan belum menemukan teorema. Jadi saya nggak bisa bilang nggak juga ya gitu. Yang harus hati-hatinya gini, logikanya di matematik, kalau kita belum punya teorema yang terbukti benar, ya jangan mengeneralisir kasus begitu. Itu aja Pak kalau dari saya. Oh ya, terima kasih, Pak. Ya, Pak Nasir, boleh nanti note-nya ini juga di-share, Pak Nasir. Saya sarankan sekarang aja Pak Nasir. Oh, atau di grup WA ya terserah sih. Kalau sekarang kan di sini langsung ya. Mana Pak Nasir? Oh, lagi sharing ya. Ini Pak apa masih adaptasi dengan penggunaan tablet ini Pak. Ah, Ya mangga lah itu teknis belum belum kalau paham mau betul Pak. nah, kalau mau di WA mangga lah gitu. Ya sepertinya di WA saja Pak. Nanti saya langsung sampaikan setelah ini. Iya, Pak Nasir. Terima kasih, Pak Nasir, sekalian rekamannya ya, Pak Nasir. Ya seperti biasa baik Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya saya rasa sudah terbahas Pak untuk soal nomor 1 dan nomor 2 menggunakan cara kandidat dan juga solusi yang dibentuk atau diturunkan oleh Pak Budi tadi. Nah, sangat dianjurkan dan disarankan untuk mengerjakan soal yang tersisa supaya menjadi bahan latihan Bapak dan juga mempermudah nanti ketika ujian akhir. Dari saya sudah di sini dari Pak Budi ada yang masih ingin disampaikan, Pak. Cukuplah dari saya paling nanti yang harus dijaga itu timeline ya Kak Nasir. Kita itu leading sebetulnya karena udah ada 2 Selasa yang kita kuliah kan ya. Ya, ya Pak. Nah, itu tolong dihitung tuh jumlahnya. Saya udah kirim jadwalnya ke Pak Lutfi. Ya Tolong Pak. dihitung kita berapa pertemuan lagi karena jadi yang tersisa itu berapa pertemuan karena Ya kita Pak. masih harus bahas Laplace gitu. Oh iya, ya. Gitu itu penting sekali itu untuk dinamika tuh penting gitu. Ya. Ya mungkin itu aja sih kalau dari saya. Makasih. Untuk soal sisanya apakah dijadikan PR saja Pak biar memaksa mahasiswa belajar mengerjakan? Oh ya, baik. Baik, itu saja. Pak Lutfi ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Pak untuk pertemuan ini. Cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan pekan depan. Untuk rekaman dan juga catatan saya nanti akan disampaikan di WA Group. Oke, sampai jumpa dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat malam, terima warahmatullahi kasih Terima Pak kasih Pak Nasir. Budi, wabarakatuh. Pak Terima kasih, Nasir, terima kasih ya Pak Pak Lutfi, Lutfi. Pak Budi. Budi. Iya, Pak Lutfi. Pak. Ya Pak. Kita berapa pertemuan lagi ya Kak Nasir ya? Kenapa Pak? Berapa pertemuan lagi? Saya lupa. Coba saya hitung dulu Pak. Lagi Hmm. error Pak sebentar. Sekarang di Hmm. pekan 12, kalau Kan tidak bukan. salah ya di antara 2 atau 3 pertemuan, Pak. Ya, kalau tersisa 2 atau 3 nanti kan satu yang offline ya. Iya, benar. Yang satu yang offline di ITB. Berarti hanya tersisa 2 tuh. Nah, yang 2 itu saya harus membereskan teori Laplace. Ya kan, teori Laplace itu eh, perlu saya bereskan. Saya nggak tahu tuh nanti yang persamaan diferensial order 2 yang koefisiennya tidak konstan. Nah, itu kan juga perlu tuh kayaknya. Yang ada Lumayan. ya nanti kita lihat lah, kita lihat. Kan satu Ya, online kita Pak. lihat. Berapa? 2 pertemuan offline, 1 online. Oh, jadi ada 2 offline dan 1 online ya? Iya Pak. Ya, Hmm. ya kalau offline biasanya lebih bisa maksimal, Pak. Nah, saya minta masukan Laplace di mana ya nanti ya? Apa? Wah, berarti tinggal 3 pertemuan lagi ya? Iya 3. Ya, ya nanti kita lihat lah ya. Kita lihat. Yang jelas ada spek minimum yang harus kita bereskan Ya, agar nanti kualitas tesisnya bagus gitu. ya. Itu kan ya. Eh, Oke, ya pamit lah. Yuk, mangga. Nuhun.